Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di penghujung semester 2 tahun ajaran 2019-2020 yang berakhir di masa yang luar biasa. Tapi tetap penuh syukur karena lusa kami akan menyampaikan evaluasi dari hasil 3,5 bulan terakhir melalui online. Seperti halnya yang dievaluasi juga proses online, tetapi tidak lepas dari sebuah pencermatan yang tetap sungguh-sungguh dan by heart dari semua guru yang ada. Selamat kami ucapkan pada Ananda yang pada Juli 2020 ini akan memasuki naik kelas di kelas yang baru. Apresiasi yang luar biasa tentu saja kepada parents, kepada orang tua yang 4 bulan ini sudah menjadi guru juga di rumah. Gimana rasanya? Seru? Semua yang nano-nano, ada manis, ada pedesnya, ada pahitnya, tapi semua tetap harus disyukuri. Akhirnya kita diajarkan oleh sebuah kondisi tentang sebuah adjustment, kesiapan dan penyesuaian, dipaksa harus siap pada kondisi-kondisi yang berubah, karena perubahan itu adalah suatu yang selamanya terjadi, sehingga kalau kita tidak memiliki open mind, kita akan merasa terpuruk, menderita, keluhan dan semua menjadi hormon-hormon yang tidak baik yang keluar dari tubuh kita. Semua kita syukuri karena semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami pun di sini selama 4 bulan barangkali nggak bertemu dengan Bapak Ibu dan Ananda. Alhamdulillah diberikan kesehatan yang baik tanpa kurang suatu apa. Selamat untuk kenaikan kelas ini dan tetap besok bisa berkomunikasi dengan para guru dengan cara yang berbeda. Lalu bagaimana ke depannya? Kapan masuk? Tidak bisa satu orang pun yang menjawab kapan, tapi kami akan optimis segera. Begitu lampu kuning diberikan dengan indikator-indikator zona hijau kemudian diperbolehkan, karena kami tidak ingin melanggar tentu saja ya. Bagaimana tatap muka secara protokoler yang lebih sehat sudah kami persiapkan. Terima kasih atas segala kerjasama indah ini. Kemarin kelas 6 sudah kami luluskan dengan 100%. Yang masih mencari sekolah tentu Bapak Ibu mencermati bagaimana PPDB dengan segala keseruannya gitu ya. Kini adik-adiknya di kelas 1 sampai kelas 5 akan bergeser ke kelas 2 sampai kelas 6. Kemudian akan bergabung kembali ya, newcomers, adik-adik kelas baru di kelas 1 yang tentunya akan sangat bahagia punya kakak-kakak kelas yang hebat seperti kakak kelasnya. Baik, Bapak Ibu, parents, saya di sini ingin memberikan sebuah sedikit ulasan bahwa sekolah tidak pernah berhenti berproduksi, sekolah tidak libur, sekolah tidak tutup. Kami tetap berproduksi sebagaimana biasanya. Yang berubah adalah sistemnya. Sistem ini kalau kadang-kadang dibandingkan dengan kan saya yang ngajar di rumah misalnya. Betul, Bapak Ibu kini diperlukan menjadi guru terbaik juga bagi Ananda. Dan kemudian saat ini lebih sulit karena Bapak Ibu sudah WFO ya, sudah kembali masuk kerja. Ada 2 hal yang kemudian menyangkut peralatan, yang kemudian satunya lagi adalah soal konten. Konten tetap dengan KD, kompetensi dasar, yang makin kami pilih karena waktunya tentu jauh lebih sedikit, tapi di dalam pemilahan ini harus disertai dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Karena ini waktu-waktunya yang sangat hektik, kami menyiapkan terutama perangkat, meskipun kemarin kami sudah melakukan sharing dengan Fasilkom UI bahwa perangkat itu sebenarnya 10%, yang 90%-nya adalah sebuah etos bagaimana mempersiapkan perubahan itu. Tapi bahwa yang 10% pun kami yang tadinya tidak menganggarkan ke sana menjadi harus ada, karena nantinya diperlukan orang-orang baru untuk mengemas bagaimana video editornya, bagaimana pembuat instructional design-nya gitu. Karena barangkali Bapak Ibu bisa membandingkan atau kalian punya saudara yang di sekolah lain, bukan untuk ujub, tetapi bahwa yang kami lakukan tetap menyentuh individual masing-masing anak.
Kalau di beberapa sekolah yang pada umumnya delivery materi kemudian download tugas sudah begitu saja, nanti kami akan melakukan beragam-ragam model. Waktu awal kita dulu menggunakan Google Drive, kemudian pindah ke Google Classroom. Itu pun memerlukan penyesuaian waktu. Kemarin ada lagi tawaran tentang Moodle. Tentu soal teknologi akan cepat sekali berubah. Yang paling penting adjustment di diri para guru yang dipaksa untuk memiliki bahwa berubah itu biasa aja gitu. Sehingga harus makin pinter, makin keren, kami makin punya tim yang namanya tim saya sebut New Kid on the Block, karena mereka adalah milenial. Kak Fitra, Kak Fuad, Kak Hadi, Kak Mukti itu adalah 4 cowok gitu yang kemudian happy banget menyiapkan ragam peralatannya. Sementara di konten tentu ada Bu Erni CS yang kemudian menyiapkan materi yang tidak bisa sekolah itu dipindah ke rumah, sehingga adjustment bahwa belajar itu sepanjang hayat, sepanjang waktu, dimanapun. Tapi kalau sekolah itu kan ada waktunya, berhenti sekolah. Seperti saat ini tentu memasuki libur semester, titik mangsanya ya dilakukan libur semester. Nanti yang namanya ajaran baru sudah 13 Juli, belum tentu tatap muka. Kalau pertanyaan kapan, belum ada yang bisa menjawab, tapi kami psikosibernetik kapan waktunya segera, kemudian akan dilakukan juga tadi penyesuaian dengan kondisi. Begitu ada lampu kuning, apa yang harus kita siapkan, plan A, plan B-nya sudah kami siapkan. Tapi yang paling penting adalah kerjasama dengan orang tua harus makin selaras, karena yang kami cermati selama ini baik kendala peralatan atau kendala pendampingan itu 2 hal yang memang harus di-adjust juga oleh orang tua. Kalau pendampingan relatif anak-anak kelas 5-6 sudah bisa jalan sendiri. Bayangkan nanti bagaimana kelas 1, kelas 2 gitu. Nah, itu kemarin kami mendapatkan insight bahwa anak-anak itu akan lebih safe jika menggunakan laptop gitu ya, karena kalau laptop bisa dimonitor oleh orang tuanya, pakai remote katanya bisa kendalikan. Bagaimana caranya? Nanti ada sesi sharing dengan para pakarnya. Tapi kalau kendalanya hanya handphone, hanya adanya handphone, ya sudah pakai handphone. Tapi kemudian keluhannya misalnya setelah pembelajaran anakku jadi main handphone sampai saya pulang. Ini berarti soal manajemen waktu yang memang Bapak Ibu juga harus mengubah bagaimana memberikan penguatan-penguatan itu dengan anak-anak gitu ya. Jadi tidak bisa, sekali lagi saya bilang, sekolah dipindah ke rumah, sehingga bukan home learning tapi school learn from home, digital learning. Karena yang namanya school from home tentu itu yang tidak bisa seperti tiap hari dong Zoom seperti kalau sekolah, ya itu yang tidak mungkin, karena modelnya tadi tidak hanya Zoom, akan beragam-ragam. Terutama yang menarik saat ini adalah pembuatan video-video macam begini. Ada tim editor yang kemudian barangkali nanti outputnya 5 menit ke anak-anak, padahal itu prosesnya bisa 2 hari. Bagaimana harus membuat storyboard gitu, sesuatu yang baru pasti juga untuk para guru. Mengelus para guru untuk terus nggak apa-apa, kepontal-pontal, ada yang melaju lebih cepat, tapi ini adalah sebuah pandemi yang penuh berkah, karena kapanpun teknologi kemajuan ini akan terpakai. Bukan berarti nanti kalau sudah masuk itu sia-sia, tidak akan sia-sia. Kebisaan saat ini akan kami teruskan. Tapi yang kami gondelin, kami tetap kuatkan adalah teaching by heart-nya. Sehingga Bapak Ibu kalau yang kemudian disampaikan bukan hanya hal akademis, pastilah dia menyangkut afeksi, pastilah menyangkut karakter, pastilah menyangkut peminatan, itu sama pentingnya. Tadi kami tidak mengubah track-nya, tapi lebih pada pilihannya, jangan merasa alah gitu aja. Nah, ada lagi persoalan bagaimana mengupload kembali jawaban-jawaban anak-anak atau tugas assignment yang diminta. Itu akan diatur sehingga orang tua nggak menjadi ada keluhan,
aku kayak ditagih-tagih debt collector karena tugasnya banyak, padahal sebetulnya tiap hari cuma 1 maksimal 2. Kalau nggak ditumpuk ya nggak akan seperti ditagih debt collector. Tapi oke, itu adalah rasa yang berkecamuk dan kami rasa wajar dialami oleh para orang tua yang baru juga mengalami kondisi ini. Jadi kami akan siapkan setiap kelas itu semacam ada ibu-ibu peri atau juga ayah-ayah yang baik hati yang sudah dipilih oleh guru untuk mewakili kelas dan akan kami kumpulkan sebelum nanti tahun ajaran baru. Kemudian kami akan sharing dan bertemu dengan tadi pakar-pakar teknologi untuk menselaraskan sehingga nanti para parents yang kemudian ada masalah bisa dibantu oleh tim ini untuk menselaraskan tadi, menyelaraskan emosinya juga, terutama gimana anaknya saat di Zoom lari-lari dan sebagainya. Ya, kendala itu pasti terjadi. Artinya kendala dari sisi teknologi, peralatan dan sosial emosi ya. Tapi ini mau nggak mau harus disiapkan. Jadi balik lagi kepada ke depan seperti itu. Tetap akan PLJJ. Kalau gitu saya cuti aja deh gitu. Kami kembalikan pada orang tua soal cuti atau mau di homeschoolingkan dulu. Tapi kami sudah bekerja sama, sharing, konsolidasi dengan para pakar di Dignas. Kalau cuti boleh, tapi tahun depan ngulang lagi. Karena saat cuti kemudian dapodik yang harus kami laporkan tiap bulan kan kosong. Kami tidak akan merekayasa angka-angka, nilai-nilai, laporan-laporan. Semua harus sesuai fakta, meskipun itu juga seperti laporan evaluasi besok berdasarkan pencermatan orang tua dan kemudian nanti dicocokkan dengan data-data dan selama ini seperti apa ketemu para guru. Begitu ya parents di SD. Jadi memang gradasinya berbeda dengan adik-adik kelasnya ataupun yang sudah di SMP yang sudah lebih laju karena teknologinya mereka sudah lebih kuasai. Jadi juga ada kesabaran yang harus Bapak Ibu miliki untuk menemani anak-anak di saat menerima pelajaran. Nanti akan diatur apakah harus saat itu live-nya, ada live-nya, tapi ada juga yang sudah direkam. Ada juga model yang sifatnya seperti ruang guru, artinya guru mengajarnya kapanpun bisa diputar ulang gitu ya, jadi rekamannya ada. Nah soal tagihannya tadi pasti ada aturan-aturan waktunya, tapi yang disiapkan nomor 1 adalah sebuah legowo Bapak Ibu ya, legowo bahwa kondisi ini tentu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah bersyukur pada keadaan kita sehat walafiat. Pandemi ini tidak mengurangi sebuah semangat untuk merekayasa pembelajaran, tetap menyentuh semua lini dari kognitif, dari motorik tentu saja disentuhkan lewat online, tetapi kita bisa melihat seperti apa nanti SOP yang harus disiplinkan untuk anak-anak. Tidak boleh Zoom sambil tiduran dan sebagainya, itu akan didesain lagi ya. Mengenai pembiayaan, kami tetap di Juli karena tadi nomor 1 adalah kami tetap melaksanakan tugas seperti biasa, bahkan lebih. Jadi persiapan selama ini yang sudah diterima orang tua malam sampai jam 11 tuh para koordinator level dan ketua kompartemen dengan QA itu masih saling Zoom untuk mengecek apa alur-alur yang akan besok disampaikan. Karena template ini nggak bisa dipakai lagi dengan template yang dulu, lesson plan, opening, proses, penutupan, nggak bisa dong. Harus direkayasa sedemikian rupa sehingga pembelajaran yang waktunya terbatas itu KD-nya, kompetensi dasarnya sampai, bukan hanya materinya, tapi menyentuh kompetensinya yang tetap nanti guru juga yang akan evaluasi. Jadi kami tidak berhenti berproduksi, tetap pembiayaan SPP kami sampaikan secara normal sesuai jumlahnya, tapi kantong-kantong diskon yang 10% tetap kami persilahkan jika mau diambil. Kemudian uang kegiatan mungkin rencananya Juli kami baru akan tahkikan separohnya dulu gitu ya. Separohnya kapan ya? Nanti kalau tatap mukanya sudah dilangsungkan. Begitu ayah bunda. Jadi kami turut berempati atas apa yang terjadi di rumah
tapi tolong tetap jaga harmoni, jaga cinta, jaga doa ya, karena itu semua adalah pegangannya anak-anak. Jangan sampai mereka seperti ember yang dibawa sambil berlari, airnya terguncang ke sana kemari, dan mereka mencari perlindungan lain. Terguncang juga mereka, bagaimana mengatasi rasa kangen, bagaimana yang katanya nggak enak karena orang tuanya lebih galak daripada gurunya gitu, padahal guru saya nggak ada yang galak. Inilah mirroring yang tertinggal dari kondisi ini adalah mirroring keberkacaan anak-anak melihat air muka para guru yang kemudian kewajibannya adalah mengakomodasi segala rasa yang terjadi pada anak-anak itu yang hilang. Tapi kami akan berusaha itu sentuh lagi. Ada lagi plan yang mungkin per 5 anak harus ketemu karena ada sensori yang harus disentuhkan. Kami akan atur itu tentu dengan protokol-protokol kesehatan yang ketat, begitu ya. Apalagi ya, kira-kira tadi sudah platform yang berubah, tentu masih PJJ, Bapak Ibu masih khawatir tentu kalau masuk tapi gini gitu, tapi kalau nggak masuk ya gitu. Jadi bukan ketidakpastian kalau menurut saya, tetap optimistik bahwa semua ada jalan keluarnya, dan yang pasti pembelajaran akan tetap berlangsung. Selamat kepada Bapak Ibu, selamat menikmati liburan, rileks saja, pergunakan waktu bersama ini sebagai waktu prime time betul, dengan penuh kekuatan, kedekatan, engage gitu, sehingga nanti saat pandemi berlalu kita bisa mensyukuri hal-hal yang tadinya menjadi kangen justru ya, karena kebersamaan. Yang sudah masuk kerja, selamat menjalani aktivitas kembali, tetap jaga kesehatan, jaga protokolnya, dan salam buat Ananda, salam buat keluarga. Ketemu lagi di tahun ajaran baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.